Saya teringat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil merubah bangsa Arab dari jahiliyah menuju bangsa yang cerdas dan maju. Bahkan kalau dilihat dari sudut pandang waktu, kemajuannya sangat fantastis. Kalau dihitung dari masa kenabian sampai beliau meninggal, beliau memerlukan waktu kurang lebih 38 tahun. Sungguh luar biasa. Itu kan Nabi. Kalimat ini sering kita dengar sebagai pembenaran akan kekerdilan kita. Tapi kita lupa atau kita tidak serius mendalaminya. Kenapa dan mengapa Rasulullah bisa berhasil, bisa merubah karakter bangsa Arab sedemikian dahsyatnya? Pendidikan. Itulah jawabannya. Ya, pendidikan dan pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah bisa merubah karakter para sahabat. Marilah kita menengok sejenak apa resep Rasulullah dalam mendidik dan membina para sahabatnya. Kali ini kita lihat bagaimana Rasulullah menyampaikan risalah kenabiannya yang berupa rukun Islam. Episode kali ini kita membahas 3 rukun Islam, sementara 2 yang lainnya episode selanjutnya. Yang pertama, bab syahadah. Rukun Islam yang pertama ini bukan hanya sekedar keyakinan yang tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita rasakan, tapi dengan jelas dan terang benderang bagaimana Rasulullah mendemonstrasikan kemahaesaan Allah. Rasulullah mengatakan, Tuhan hanya satu dan hanya kepadanya kita meminta. Beliau tidak pernah tercatat dalam sejarah meminta-minta kepada makhluk Allah lainnya, termasuk kepada jin. Sungguh indah, ada paduan yang serasi antara lisan dan amal perbuatan yang tentunya bersumber dari hati yang bersih. Inilah keteladanan dalam bertauhid. Kedua, tentang sholat. Sebelum Rasulullah mencontohkan rukun sholat, tidak pernah beliau langsung memerintahkan, wahai sahabat, sholatlah. Tidak. Rasulullah sebelum memerintahkan kepada para sahabat, beliau mempraktekkan dulu bagaimana sholat yang benar. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Perintah sholat diawali dengan melihat beliau sholat. Di situ ada pendidikan dan keteladanan. Rukun Islam yang ketiga, bab puasa. Sewaktu-waktu Rasulullah mendapati sahabatnya puasa terus-terusan. Dengan tegas tapi lembut, Rasulullah pun bersabda, "Saya puasa, tapi saya juga berbuka." Beliau menjelaskan kepada sahabatnya bahwa puasa itu bukan berarti tidak makan dan tidak minum dalam waktu yang lama. Yang itu bisa juga bersifat tidak insaniah. Tapi puasa yang dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Rasulullah pun mencontohkan seperti itu, sehingga sahabat tadi tidak berontak meskipun niatnya untuk Allah semata. Tapi caranya yang salah. Tentu Allah tidak akan ridho kepadanya. Ini bukti lagi sebuah kekuatan dari qudwah, keteladanan.